Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muammar. Seperti biasa, saya akan membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Saham properti terbang terdorong anggaran PEN oleh pemerintah. Sejumlah saham emiten properti melesat karena terdorong alokasi anggaran pemulihan ekonomi atau PEN untuk kredit pemilikan rumah atau KPR baik subsidi maupun non-subsidi. Secara umum, indeks sektor properti di Bursa Efek Indonesia meroket 12,74% dalam sepekan pada periode yang berakhir pada 18 September 2020. Beberapa saham pick-up yang mendorong penguatan tersebut antara lain terjadi pada saham POL yang naik 52,6%, kemudian saham ASRI dengan kenaikan 15,9%, BSDE dengan kenaikan 12,4%, dan Piwon dengan kenaikan 9,7%. Dana PEN yang dialokasikan untuk KPR baik segmen subsidi maupun non-subsidi diharapkan mampu menggairahkan penjualan di sektor properti yang tengah lesu karena terimbas COVID-19. Kita memasuki kabar yang kedua. IHSG bangkit patahkan pelemahan 2 pekan beruntun. Indeks harga saham gabungan pada periode 14 hingga 18 September 2020 menguat 0,84% ke level 5.059. Dengan ini, maka pelemahan yang terjadi selama 2 pekan beruntun terpatahkan. Sektor properti kembali menjadi juara dengan lesatan penguatan 12,74%. Sementara sektor keuangan menjadi yang paling tertinggal dengan penurunan 1,43%. Sepekan ke depan, IHSG berpotensi kembali naik dengan bergerak pada level 5.050 hingga 5.150. Hal ini sejalan dengan IHSG yang bergerak sedikit di atas area jenuh jualnya atau oversold pada indikator Relative Strength Index atau RSI. Kita memasuki kabar yang ketiga. BI tahan suku bunga 4% pada September 2020. Bank Indonesia melalui Forum Rapat Dewan Gubernur atau RDG memutuskan kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate pada level 4%. Adapun tingkat suku bunga Deposit Facility dan bunga Lending Facility masing-masing juga dipertahankan di level 3,25% dan 4,75%. Keputusan tersebut diambil BI karena mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang membaik, khususnya dari China dan AS di mana angka PMI China dan Amerika Serikat kembali positif sehingga mendorong harga komoditas dan peningkatan ekspor di berbagai negara. BI juga mempertimbangkan kinerja ekspor di dalam negeri yang mulai meningkat dan tingkat konsumsi rumah tangga yang juga meningkat berkat pemberian bantuan sosial atau bansos hingga gaji ke-13. Lalu, BI melihat adanya aliran portofolio asing tercatat atau net inflow sebesar 130 juta US dollar pada akhir bulan lalu. Posisi cadangan devisa Indonesia juga meningkat menjadi 137 miliar US dollar atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Kita memasuki kabar keempat sekaligus kabar yang terakhir. Investor hengkang dari China saham 3 emiten kawasan industri melesat. 3 saham emiten pengembang kawasan industri kompak menguat pada perdagangan hari Kamis 17 September 2020 lalu. Kenaikan saham-saham tersebut terjadi hampir bersamaan dengan kabar adanya relokasi sejumlah perusahaan ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, terdapat 143 perusahaan yang memiliki rencana relokasi investasi ke Indonesia. Perusahaan tersebut berasal dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan Tiongkok. Dalam periode sebulan terakhir, saham PT Bekasi Fajar Industrial Estate atau BES selaku pengelola kawasan industri MM 2100 di Bekasi telah naik 53,3% dengan harga sahamnya ditutup di harga 181 per unit pada 18 September 2020. Selanjutnya ada saham PT Surya Semesta Internusa atau SSIA selaku pengembang kawasan industri Surya Cipta di Karawang dan Subang yang sahamnya naik 19,4% dengan ditutup pada harga Rp430 per unit saham. Selanjutnya terdapat saham PT Kawasan Industri Jababeka atau KIJA selaku pengembang kawasan industri di Jababeka Bekasi yang naik 29,7% dengan sahamnya ditutup di harga Rp183 per unit saham. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.